Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu teras warga ya, yang keberadaan tanaman hiasnya cukup beragam. Namun dengan beberapa tanaman hias di sini sepertinya tidak begitu terurus ya. Ada istilah menanam itu mudah, namun ketika untuk menjadikan tanaman hias itu baik, itu pastinya membutuhkan perawatan terhadap tanaman hias, meskipun perawatan tersebut dilakukan dalam waktu 1 minggu sekali. Nah, di sini saya bakalan mengulas ya beberapa tanaman hias yang berada di sini, karena memang untuk jenis koleksiannya di sini terlihat bagus-bagus ya, terlihat bagus-bagus, namun kondisinya tidak begitu terawat. Nah, di bagian pojok di situ ada tanaman hias, ada Philodendron lemon. Dan itu juga warnanya hijau ya, warnanya hijau, nggak ke warna stabilo. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Epicea, kemudian juga ada Bromelia cryptanthus, kemudian juga ada Begonia escargot keong, dan beberapa jenis tanaman hias lainnya. Dan nanti saya bakalan cek juga ya media tanam yang digunakan. Nah, kebetulan di sini ada satu rak yang berwarna putih dan terlihat bersusun seperti ini. Di sini ada tanaman hias, ada Aglonema butterfly, dan di sini terlihat ya ada satu batang tanaman hias Aglonema ini yang memang sudah ukurannya sudah tua sekali, dan ini juga keadaan tanaman ini sehat. Keadaan tanaman ini sehat, namun keadaannya kurus ya, tidak begitu terlihat subur seperti anakannya ini ya. Ini memiliki batang yang sangat sehat dan juga terlihat gemuk ya. Karena apa ya? Ketika tanaman hias Aglonema ini sudah memiliki batang yang seperti ini dan sudah mulai terlihat banyaknya mata tunas, ini alangkah baiknya segera dilakukan peremajaan ya, dilakukan pemangkasan ataupun split, yang kemudian ketika menanamnya pada bagian batang ini ya, batang yang sudah mulai muncul banyak mata tunas ini alangkah baiknya dikubur. Penanamannya itu benar-benar sampai menutupi pada bagian mata tunas ini ya, agar memudahkan lagi memunculkan tunas-tunas baru, dan pastinya untuk tanaman ini ya, hasil splitan ini juga akan menjadi lebih subur dibandingkan dengan akan dibiarkan seperti ini saja. Dan di sini untuk penggunaan media tanamnya, di sini menggunakan media tanam tanah yang dicampur dengan sekam, dan sepertinya ini untuk ukurannya 1:1 ya, karena juga terlihat berunggah sekali. Nah, kemudian juga ada tanaman hias Peperomia watermelon. Ini keadaannya juga tidak begitu bagus ya, tidak begitu bagus. Ini alangkah baiknya ketika menemukan tanaman hias Peperomia watermelon seperti ini ya, keadaannya seperti ini. Jadi untuk memulihkan tanaman hias Peperomia ini, alangkah baiknya daunnya ini dipangkas dan kemudian dilakukan pembongkaran dan penanaman ulang. Nah, ternyata di sini itu koleksi tanamannya itu banyak banget. Di sini juga ada tanaman hias, ada Alocasia Fridek ya. Di sini banyak banget, sudah mulai memunculkan tunas-tunas. Dan ketika tanaman hias Alocasia Fridek seperti ini ya, memang kebanyakan ketika tanaman hias Alocasia ini dipindahkan ke media yang baru, ini akan daunnya seperti ini. Dan bagaimana agar penanaman Alocasia ini tidak menjadikan daunnya seperti ini ya, ini alangkah baiknya media yang digunakan dulu itu masih tetap digunakan, dan tanpa merusak pada bagian tanah yang melekat pada bagian batang tanaman ya, ataupun akar tanaman dari Alocasia tersebut, agar ketika dilakukan pemindahan juga akan menjadi hasilnya tetap bagus, tidak menguning seperti ini. Karena biasanya untuk jangka waktu 1 minggu itu biasanya terlihat sekali untuk jenis tanaman hias Alocasia yang dilakukan pemindahan dan medianya itu tidak digunakan ya, ataupun yang menempel pada bagian batang ataupun akar itu dibersihkan, itu biasanya akan seperti ini. Dan untuk pemulihan kembali itu akan membutuhkan waktu ya, sekitar 2 bulanan. Kemudian juga ada tanaman hias, ada Philodendron
krokodil. Kemudian juga ada sirih gading. Dan di sini alocasia frideknya ini bagus banget untuk daunnya juga. Teras ini ya, ini berada di pinggir jalan raya, sehingga pada bagian daun-daunnya seperti ini. Dan memang setidaknya ya, ketika pada teras itu berada di pinggir jalan raya, itu alangkah baiknya untuk jenis-jenis tanaman hias yang ditanam pada bagian tepi ya, sisi ini. Ini adalah jenis-jenis tanaman hias yang memang memiliki ukuran yang agak tinggi dan juga rimbun ya, untuk antisipasi polusi udara itu tidak masuk ke bagian rumah. Kemudian juga ada tanaman hias, ada alocasia tengkorak. Dan di sini untuk penggunaan medianya ini lebih ke sekam ya, sekam mentah yang dicampur dengan sekam bakar juga. Kemudian ada sedikit tanahnya. Nah, hal ini ya, untuk tanaman hias alocasia menurut saya ya, ini medianya kurang bagus. Dikarenakan untuk jenis tanaman hias alocasia ini suka dengan media yang lembab. Sementara ketika penggunaan media hanya sekam seperti ini akan memudahkan sekali untuk pada bagian medianya ya. Ini sangat berporos sehingga keadaan bagian potnya ini akan tidak terlalu lembab, kecuali dilakukan penyiraman 1 hari sekali ya. Ini akan aman. Namun ketika dilakukan penyiraman dalam 1 minggu misalnya hanya sesekali, maka yang terjadi adalah pada bagian medianya ini akan terlalu kering. Dan ini juga saya menemukan satu tanaman hias, ada keladi bercak darah. Di sini terlihat sekali banyak kutu ya, banyak kutu seperti ini. Ini menurut saya juga ini penyebabnya adalah dari pupuk kandang. Karena secara kebetulan pada bagian medianya ini untuk jenis tanaman hias keladi ini dicampur dengan pupuk kandang yang menjadikan tanaman ini, keladi ini banyak kutunya ya. Dan alangkah baiknya ketika sudah seperti ini bisa saja dibersihkan, kemudian dilakukan pembongkaran, kemudian dilakukan pencucian pada air yang mengalir ya. Karena ketika ada kutu-kutu yang seperti ini juga berakibat ya pada bagian umbinya itu gampang rusak. Kemudian juga di sini ada tanaman hias, ada Aglonema bigroy. Di sini juga keadaan batangnya sudah seperti ini. Ini panjang sekali. Dan pada bagian mata tunasnya ini juga ketika tidak dilakukan pencakokan ataupun split, ini yang ada seperti ini. Bagian batangnya sama sekali tidak akan memunculkan tunas baru ya, kecuali ini diseplit ya, untuk jenis tanaman hias Aglonema. Dan ini juga keadaannya sangat kurus. Memang ketika memiliki hunian ya, hunian berada di pinggir jalan raya seperti ini, resikonya adalah pada bagian daunnya ya. Pada bagian daunnya ini akan terlihat berdebu sekali. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias sirih yang keadaannya sangat mengkhawatirkan ya. Karena secara kebetulan ini airnya sudah habis. Dan ini juga terlihat kering sekali. Kemudian juga ada tanaman hias begonia escargot keong. Untuk media yang digunakan di sini menggunakan media sekam mentah dengan sekam bakar, yang ada juga ini semacam kayak pakis ya, batang-batang pakis ataupun akar-akar pakis. Kemudian untuk penanaman awalnya menggunakan tanah, penanaman awalnya, yang kemudian ini hanya ditaruh pada bagian atas saja ya. Ya, ini juga pada bagian daunnya. Ini pada bagian daunnya ini banyak sekali bulu-bulu yang seperti ini. Ini kemungkinan dari ini ya,
Ini kalau sudah seperti ini alangkah baiknya benar-benar dilakukan pemangkasan ya, jelas. Kemudian dilakukan penjemuran terhadap tanaman tersebut. Mengerikan sekali ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias sukulen. Di sini, ini alangkah baiknya memang ketika sudah penuh sesak seperti ini ya, ini dibudidayakan, namun kembali lagi ke ketelatenan ya untuk merawat tanaman hiasnya agar bisa baik. Memang butuh waktu untuk menjadikan ataupun proses ya untuk menjadikan tanaman hias itu tumbuh dengan baik dan terlihat cantik. Karena sayang sekali ya, padahal untuk jenis koleksi-koleksi tanaman hiasnya ini bagus-bagus banget. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias Philodendron lemon. Ini keadaan daunnya juga sangat berdebu sekali dan kotor banget ya. Dan ini kenapa tanaman hias Philo lemon ini tidak memiliki warna kuning yang bagus? Ini yang pastinya asupan matahari ya. Asupan matahari juga berpengaruh untuk menjadikan jauh tanaman hias Philodendron lemon ini warnanya hijau seperti ini. Karena harusnya untuk jenis tanaman hias Philo ini warnanya agak ke stabilo ya. Dan demikian review dari Kebang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga ya cara mengatasinya. Setidaknya ketika tanaman hias itu akan tumbuh menjadi baik, akan terlihat menjadi cantik, itu pastinya membutuhkan proses ataupun ketelatenan dalam merawatnya. Dan demikian review dari Kebang Desa, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.